Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Aji dengan NPM 72511007. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait strategi public speaking dalam meningkatkan kepercayaan konsumen pada bisnis thrifting. Jadi next. Dalam bisnis thrifting kualitas barang tuh gak cuma cukup gitu. Cara berkomunikasi dengan konsumen juga sangat menentukan keberhasilan penjual. Nah, di kendala ini yang pertama ada bisnis thrifting itu semakin berkembang di kalangan anak muda. Yang kedua, persaingan semakin tinggi. Yang ketiga, komunikasi menjadi faktor penting dalam menarik konsumen. Next. Apa itu public speaking? Yang pertama tuh kemampuan menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Yang kedua adalah membantu membangun hubungan dengan audiens. Yang ketiga penting dalam dunia bisnis. Selanjutnya, apa itu bisnis thrifting? Simpelnya tuh yang pertama tuh jual beli pakaian bekas yang cukup layak pakai. Yang kedua, harga lebih terjangkau. Yang ketiga, banyak diminati anak muda. Dan saya juga selaku penjual bisnis thrifting di sini. Nah, bisnis thrifting ini adalah kegiatan jual beli pakaian bekas yang masih layak. Produk thrift itu banyak diminati sama kalangan muda seperti Gen Z ya, teman-teman. Nah, thrifting juga harganya itu masih terjangkau, teman-teman. So, kita next. Nah, apa sih peran public speaking dalam bisnis thrift? Yang pertama tuh menjelaskan produk dengan jelas. Di situ saya selaku penjual thrifting itu saya juga menjelaskan produk dengan jelas di Instagram seperti di caption, di foto itu dengan jelas pokoknya. Yang kedua, meyakinkan pembeli. Nah, kita juga sebagai penjual harus tetap bisa meyakinkan pembeli. Yang ketiga ada menjawab pertanyaan customer dengan fast respon. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita nggak fast respon, kadang pembeli juga susah buat percaya sama kita karena kalau kita tuh emang benar-benar terjamin nggak, amanah nggak gitu. Selanjutnya, strategi komunikasi yang efektif. Ini udah masuk di strategi komunikasi yang efektif. Nah, strategi komunikasinya kita tuh harus ramah, teman-teman. Karena kalau nggak ramah, jujur, susah buat dapetin customer. Yang kedua tuh jujur tuh udah pasti kita tuh gimana ya, kalau kita nggak jujur, pembeli juga bingung sama kita. Karena jadi pembeli itu sudah bisa repeat order karena kita nggak jujur. Yang kedua tuh responsif. Nah, responsif itu kita harus benar-benar respon dengan pembeli audiens. Itu tuh yang benar-benar harus responsif seperti fast respon seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada informatif. Yang informatif ini ya kita menjelaskannya secara general dan gampang dimengerti. Nah, bisa di next. Di sini ada membangun kepercayaan konsumen. Jujur, membangun kepercayaan konsumen itu nggak gampang, teman-teman. Yang pertama tuh ada transparansi kondisi barang. Nah, saya di Instagram sendiri saya di situ udah transparansi di caption. Semisal barang saya memang looks-nya tidak 100% masih bagus, saya nggak mencantumkan kalau itu barang memang 100% masih bagus banget gitu. Nah, yang kedua, foto sesuai kondisi asli. Nah, di situ saya emang jujur fotonya sesuai sama kondisi asli, kayak misalnya ada print propetitis itu perlu difoto. Nah, yang ketiga itu ada fast respon. Nah, teman-teman, fast respon ini tuh penting banget, teman-teman, karena fast respon ini tuh cukup membuat tuh pembeli yang kayak misal saya pengen beli terus langsung dibalas cepat tuh, jadi pembelinya juga nyaman, teman-teman. Nah, yang terakhir tuh pelayanannya baik, teman-teman. Kalau misalnya pelayanan kita kurang baik, pembeli juga enggan untuk membeli usaha kita sih, teman-teman. Selanjutnya, nah di sini ada tantangan dalam komunikasi. Yang pertama tuh ada customer ragu, yang kedua banyak pertanyaan, yang ketiga persaingan tinggi. Nah, di sini juga saya sempat mengalami customer ragu. Di sini customer minta
minta transfer. Jadi sistem saya tuh pembeli transfer, saya kirim barangnya. Jadi pembeli itu masih ragu karena mereka langsung transfer tapi mereka nggak tahu barangnya dikirim benar atau enggak. Di sini jelas ya. Akhirnya di sini pembeli itu ragu dengan usaha saya. Nah, di selanjutnya juga bisa dijelaskan, kalau bisa dilanjut Mas. Nah, solusinya ini tingkatkan skill komunikasi kita agar tidak terjadi seperti di slide sebelumnya, yang dimana pembeli itu ragu sama usaha kita nih. Yang pertama tuh tingkatkan skill komunikasi. Kita harus bikin komunikasi persuade ya, kalau bisa teman-teman kepada pembeli, supaya pembeli itu terapa ya, supaya minat gitu dengan pakaian kita. Yang kedua, latihan public speaking. Jujur latihan public speaking itu penting banget ya teman-teman, karena buat meyakinkan pembeli teman-teman. Yang terakhir, bangun hubungan baik dengan customer. Bangun hubungan baik dengan customer itu yang dimaksud apa sih? Jadi kita tuh membangun apa ya? Kita tuh kalau saya sendiri di Instagram, cara membangun hubungan baik dengan customer itu seperti saya bikin pertanyaan kepada pembeli, terus suka sering-sering bikin pertanyaan-pertanyaan itu kepada customer sih teman-teman. Jadi di situ ada interaksi komunikasi di dalamnya. Nah, berikutnya Mas, next, kesimpulan. Kita udah sampai di kesimpulan nih teman-teman. Nah, kesimpulannya itu public speaking itu penting dalam bisnis thrifting teman-teman. Karena emang saya udah selaku usaha bisnis thrifting itu penting banget teman-teman. Yang kedua itu komunikasi yang baik, membangun kepercayaan. Karena memang komunikasi yang baik juga membangun kepercayaan pembeli. Yang terakhir, kepercayaan meningkatkan penjualan. Nah teman-teman, kita tuh harus membangun kepercayaan penjualan kita nih teman-teman. Next. Oke teman-teman, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.